Ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Ya. Nah, orang munafik itu kata Allah, ya, dalam ayat ini, wa minan nasi, dan dari sebahagian manusia, mayyaqulu, ada orang yang berkata, amanna, kami beriman kepada Allah, ya, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman sedikit pun, ya. Kenapa demikian, ya? Karena orang-orang munafik ini lain di mulut, lain di hati, ya. Itulah sifat orang munafik. Maka kata Allah, ya, orang munafik ini tempatnya adalah di neraka jahanam yang paling bawah. Yang paling bawah. Karena sifat munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas kekafirannya, jadi jelas penolakannya sehingga perlakuannya pun jelas. Tetapi orang munafik ini dia musuh di dalam selimut. Kalau dulu di zaman Rasulullah ada gembongnya munafik itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Namina saya itu Abdullah, ya, hambana Allah. Tapi dia munafik. Kenapa dia menjadi munafik? Karena sebelum kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ya, Abdullah bin Ubay ini sudah mau dinobatkan sebagai pemimpin di Madinah. Karena di Madinah ini ada dua suku yang dia terus-menerus berperang, yaitu Aus dan Khazraj. Ya. Kenapa mereka berperang terus? Karena mereka diprovokasi oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi mah pinternya gitu, Bu. Jadi orang Yahudi mah lamun rek nyen karuksakan teh teu make tangan anjeunna, tapi nitip di HP ka abatur. Orang Yahudi itu dari dulu. Maka di Madinah itu ada suku Aus dan Khazraj yang selamanya terus berperang. Karena apa? Diprovokasi sama Yahudi. Jadi di Madinah dulu ada 3 suku Yahudi, ya. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, ya. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Bani Qainuqa dengan Bani Nadir ini itu adalah sekutunya Khazraj, dan Bani Quraidah sekutunya Aus. Ya, jadi orang Yahudi kalau ketemu sama Aus ngejelek-jelekin Khazraj, kalau ketemu Khazraj jelek-jelekin Aus, begitu terus sehingga pas terus perang. Nah, maka supaya tidak perang, bagaimana caranya dipilih pemimpin? Maka terpilihlah pada waktu itu yang mau dinobatkan, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Maka ketika Rasulullah datang, Abdullah bin Ubay merasa, ya, yang dulunya saya mau jadi akan pemimpin, tapi kenapa kok sekarang yang jadi Muhammad? Ya, karena kedengkian. Jadilah dia orang munafik. Dan orang munafik ini, ya, beberapa kali Sayyidina Umar menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, biar saya penggal ini kepalanya Abdullah bin Salul ini, karena dia munafik. Kata Rasulullah, jangan, ya. Jadi orang munafik masih tidak boleh dibunuh, karena dia masih mengucapkan syahadat, ya.
Dia mengucapkan iman. Jangan sampai ada nanti orang-orang mengira Muhammad membunuh sahabatnya. Ya. Maka orang munafik ini akan senantiasa ada. Dan sifat-sifat munafik ini, ya, sebagaimana kemarin disebutkan, sifat kafir, sifat munafik itu nempel, ya, kepada manusia. Kadang kita juga orang-orang yang mengaku beriman, terkadang ada sifat kafir. Apa kafir? Menolak, ya, menutupi. Ada instruksi di atas, disampaikan ke bawah, ditutupan. Itu kafir, ya, secara bahasa, gitu ya. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ya. Nah, maka orang-orang seperti ini dia tidak dianggap beriman. Ya, dia tidak beranggap beriman. Maka kata Allah dalam surat An-Nisa, ya, dalam surat An-Nisa ayat 65. Ya, kenapa mereka ini disebutkan munafik? Ya. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim, ya, terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, ya. Nah itu. Jadi orang-orang munafik itu dia tidak mau menerima keputusan Rasulullah. Jadi ketika diputuskan dengan putusan yang diturunkan oleh Allah, mereka menolak. Nah, itulah kenapa disebut munafik. Maka sehebat apapun mereka menyatakan iman, maka kata Allah, wa hum la yu'minun. Ya, mereka itu tidak beriman. Ya. Lalu kata Allah dalam ayat selanjutnya, yukhadi'una Allah, mereka mencoba menipu Allah. Walladzina amanu, dan juga orang-orang yang beriman, ya, dengan perkataan-perkataannya itu dia mencoba menipu Allah dan orang beriman. Tapi kata Allah apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka tidak menipu Allah dan orang beriman, tetapi mereka menipu diri sendiri, ya. Karena Allah kan Maha tahu, ya. Allah Maha tahu isi hati manusia. Jadi tidak bisa, ya, tidak bisa. Kalau manusia masih bisa dibohongi, gitu ya. Kalau manusia masih bisa dibohongi, tapi dengan Allah tidak bisa. Wa ma yash'urun, mereka tidak sadar, ya. Mereka tidak menyadari kalau mereka menipu diri sendiri. Maka kenapa demikian? Karena kata Allah, fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, ada penyakit, ya. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakitnya kepada mereka. Maka kalau sudah sekali saja, ya, kita berbuat bohong, maka kan itu nanti bakal bohong terus, ya. Karena untuk menutupi kebohongan itu harus bohong lagi. Maka kalau sudah terjebak dengan kebohongan, maka akan terus berbohong. Maka bagaimana cara menutup itu? Harus jujur, ya, harus jujur untuk menutupinya, ya. Maka hindarilah kebohongan. Karena apa? Kebohongan itu adalah pangkal daripada keburukan, dan keburukan itu adalah pangkal orang masuk neraka. Maka sebaliknya, kejujuran adalah pangkal dari kebaikan, walaupun pahit, ya. Kadang jujur deh pahit, ya punya. Namun orang jujur kadang sepahit, gitunya. Tapi kejujuran itu lebih baik daripada bohong. Karena bohong mah lambat laun oke pasti kanyahoan, ya. Pasti kanyahoan lambat laun.
ya, maka jangan berbohong, ya. Lalu kata Allah, walahum, dan bagi mereka azabun alim, ya, azab yang pedih. Bimakanu yakdzibun, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Nah, itulah bagian daripada sifat-sifat orang munafik. Ya, maka kita selalu bertaus kepada Allah, memohon perlindungan dari sifat-sifat munafik. Ya, salah satu sifat munafik itu kata Rasulullah, siapa yang di dalam hatinya tidak ada cita-cita untuk mati syahid, maka ketika dia mati di dalam cabang kemunafikan.